Itu ini yang ini ya. Ini sudah ada. Ya, belum ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. Alhamdulillah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib dan isya wa salat al-jihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik hidayah dan berkah kepada kita semua, senantiasa istiqomah di dalam ketauhidan dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya mengharapkan dari setiap apa yang kita perbuat dari amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu bermuara atau amalan itu diawali dengan muamalah kita sesama manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan terlebihnya langsung secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kita di yaumul hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita di pekan kemarin pada kita membahas tentang Arba'atul Hurum, salah satunya ya bulan yang saat sekarang ini kita baru memasuki awal-awal daripada tahun baru, yakni bulan Muharram tahun 1446 Hijriah, yang sebelumnya kemarin kita sudah melewati setahun bersama tahun 1445 Hijriah. Dan tentunya sebagaimana di dalam Al-Quran, dalam perspektif Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah memberikan penjelasan bahwa Arba'atul Hurum itu Allah menyampaikan la tadlimu anfusakum fihinna. Jadi sekali-kali kalian berbuat zalim terhadap diri kalian dan orang lain ya di bulan-bulan haram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan Rajab. Nah, sekarang kita masuk di bulan Muharram, ya tentunya ini menjadi sebuah keistimewaan dan keberuntungan bagi kita. Sudah sekian kali bertemu dengan Muharram, tahun baru Islam, ya, bukan hanya mengingat daripada tahun Masehi itu saja, tetapi pentingnya kita kembali ya flashback ya atau merefleksi diri bahwa tahun baru Islam pun perlu kita ya, dan bahkan harus ya diingat bagi seorang muslim, karena di sana awal ya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai mana hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah berpuasa.
Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai ya atau mengawali tahun baru itu dengan berpuasa, maka itu adalah amalan yang terbaik. Begitu juga dengan hadis-hadis yang lain ya dari Rasulullah SAW menunjukkan bahwa amalan yang paling utama atau puasa yang paling dicintai setelah Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala yang puasa di bulan Muharram. Maka banyak keutamaan di bulan Muharram ya, terlebih lagi nanti di hari Tasu'a Asyura ya, dan tentunya kemarin kita sudah terakhir ke bagaimana jangan sampai tasyabbuh terhadap orang-orang musyrik, begitu juga dengan orang-orang Yahudi khususnya, karena Muharram tanggal 10 itu salah satu kejadian yang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan bahwa Nabi Musa alaihissalam ya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran bala tentara Firaun dan Nabi Ali dan menyelamatkan beliau di bulan Muharram dan tepatnya di tanggal 10 Muharram. Dan orang-orang Yahudi juga berpuasa dan merayakan Lebaran atau merayakan kegembiraan di tanggal 10 Muharram. Ketika itu baginda Rasulullah SAW berada di Madinah dan dia bertanya kepada salah seorang Yahudi di Madinah, hari apakah ini, kata baginda Rasulullah? Oh, ini adalah hari ya di mana Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cengkeraman Firaun dan bala tentaranya. Akhirnya Musa alaihissalam dan pengikutnya atau umatnya yang beriman ya, dari kalangan Yahudi itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami ya bersyukur dengan berpuasa, dengan merayakannya pada hari ini tanggal 10 Muharram. Rasul mengatakan sebaliknya kepada kaum muslimin, sesungguhnya umat Islam atau Muslim yang lebih berhak terhadap Musa alaihissalam ya, untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil pelajaran ya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menangkan Musa pada saat itu, yakni di bulan Muharram di tanggal 10. Maka Rasulullah SAW berpuasa. Ya, akan tetapi untuk tidak menyamai mereka orang-orang Yahudi, maka Rasul mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, dan ini di dalam riwayat di mana beliau menyampaikan bahwa berpuasa yang berpuasa kalian sebelum tanggal 10, ya sehari sebelum tanggal 10 dan sehari setelah tanggal 10. Berarti tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11 Muharram, supaya tidak tasyabbuh menyerupai orang-orang Yahudi. Dan tasyabbuh ini juga sebenarnya bukan hanya dari aspek ini. Tentunya ada dalil-dalil yang menerangkan tentang bagaimana perbuatan termasuk tingkah laku, kebiasaan yang terkadang kita tidak menyadarinya, sehingga kita terkadang alhamdulillah itu syirik kepada Allah ya, ketauhidan kita, atau kita menyerupai orang-orang di luar Islam ya. Salah satunya adalah bagaimana ya kita mengikuti gaya tren ya hidup, makan, pola pakaian ya, atau gaya sampai pernah kita membahas ya, kalau tidak salah di beberapa pengajian kita di beberapa tahun yang lalu ya, tentang bolehnya mencukur rambut, sampai cukur rambut pun diatur di dalam Islam ya. Jadi konteksnya tatkala anak-anak kita yang lagi tren cukur rambutnya sebelah otak, sebelah rambut atau sebelah kiri kanan dikasih garis-garis, dan itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi, dan itu dilarang ya. Jauh 1500 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, baginda Rasulullah SAW dan para sahabat menerangkan tentang hal itu. Maka jemaah dalam Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dari kajian kita yang di dalam fikih sunnah, dan tentunya ini adalah fikih yang bermadzhab Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i seorang tokoh mazhab yang wafatnya di tahun 200 Hijriah, membuat sebuah syair beliau yang cukup menarik, berikut bunga rangkai yang beliau sampaikan tentang bagaimana seorang talibul ilm, seorang yang menuntut ilmu itu ya jangan hanya diam saja di kampungnya. Makanya saya sampaikan kepada bapak-bapak yang kita punya anak, cukup kita sajalah, mohon maaf, yang dulu baca Quran yang belum lancar, atau bahkan tak bisa baca Quran sampai SMA, sampai kuliah, mungkin sampai sekarang pun masih terbatas. Cukup kita saja, anak-anak kita jangan sampai ya. Maka kemarin pernah kita juga menyampaikan di dalam majelis ini, dan begitu juga dengan kesempatan yang lain
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Imran dan sering kita juga bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Wallahu samii'un 'aliim. Idh qalat imra'atu 'Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samii'ul 'aliim." Maka Allah di dalam surah Al-Imran ini menyampaikan kepada kita jangan sampai taraf pendidikan, ya, begitu juga dengan kecerdasan kebiasaan anak itu, ya, nanti tatkala Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dari rahimnya Bunda Maryam atau dari wanita suci yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala sebagai predikat, ya, wanita yang suci dari permukaan bumi ini dan melahirkan tanpa seorang suami walam yang kata bahasa Al-Quran di dalam surah Maryam, ya, mana Maryam itu melahirkan tanpa seorang suami dan tidak pernah sekalipun disentuh oleh laki laki manapun. Sehingga Maryam ini pun dilahirkan kembali dari seorang istri yang taat suaminya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni istrinya Imran. Imran bukan seorang nabi dan rasul. Maka seorang nabi dan rasul itu bukan, istrinya juga bukan. Melahirkan Maryam sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, lalu Maryam melahirkan seorang nabi, yakni Nabi Isa alaihissalam. Maka ketaatan Nabi Isa alaihissalam itu melebihi daripada Maryam karena dia diangkat menjadi nabi dan rasul. Kalau dia diangkat khususnya seorang nabi, ya. Karena rasul itu, ya, tidak semua utusan Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai rasul. Ya, Nabi Isa alaihissalam, ya, termasuk adalah nabi yang mana Allah Subhanahu wa taala diangkat di zamannya di mana, ya, tatkala itu, ya, orang zaman ya, di tengah-tengah masyarakat yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kelahiran dia sejak lahir pun itu sudah menemui fitnah, menemui begitu banyak cobaan daripada ibundanya Maryam. Dan begitu juga, ya, tatkala Maryam dilahirkan, ya, berdasarkan Allah Subhanahu wa taala yang mengabadikan dalam surat Al-Imran, ya, dan bahwa Maryam ini dilahirkan dengan nazar ibunya Hannah, yakni istrinya Imran. Maka nazar ini pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fataqabbala rabbuna biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Maka Allah mengabulkan daripada doa, ya, ibunya Maryam yakni Hannah, dan memberikan amanah, ya, kepada Nabi Zakaria untuk membersamai Maryam sebagai ibunya. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa di dalam ayat ini seorang anak yang kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kelebihannya, kepintarannya, kecerdasannya, ya, pelayanannya untuk sekolahnya kalau kita bisa mampu itu melebihi dari kita dan istri kita. Begitu juga dengan dari kakeknya dan seterusnya. Karena zamannya berbeda. Zaman kakeknya, zaman kita, sampai zaman mereka, sampai nanti zaman cucu kita, itu, ya, cobaannya akan semakin berat. Tidak akan sama dengan jangankan sampai cucu cicit kita nanti. Di sekarang kita saja melihat bagaimana kondisi kita dulu dengan sekolah anak kita sekarang, atau masa anak kita sekarang dengan kita dulu masih kecil, itu sangat jauh berbeda. Maka Imam Syafi'i menyampaikan ma fil maqami lidhi aqlin wa dhi adabin man rahatin qad'al awqani wa qarab. Maka beliau mengatakan tidak ada tempat bagi orang yang berakal, ya, di atas permukaan bumi ini dan beradab untuk beristirahat
ya tinggalkan tanah kelahiran dan menghadirilah setiap majelis ilmu. Jadi disiplin tatkala seseorang itu ingin berkembang, sama dengan kita. Saya yakin di sini di majelis ini tidak ada orang asli Ciketing mudik atau Ciketing sini nggak ada, Mas Tiga Jaya ada? Tidak ada. Kita orang-orang rata-rata perantau, ya. Orang-orang yang datang dari kampung, dari sama-sama berbeda, dari Jawa, ada dari Sunda, ya, ada dari bagian timur, ya, ada dari Kalimantan, ada dari bermacam-macam suku, Medan dan seterusnya. Maka itu perantauan kita itu dalam rangka untuk talibul ilmu, bukan hanya saja menuntut ilmu yang memang ada dasarnya di dalam Islam, maka tetapi bagaimana cara kita bisa bersosialisasi dan bermasyarakat, bermuamalah sesama muslim. Maka beliau mengatakan sahirul tijah dan Allah anna taqarib. Berkelanalah maka engkau akan mengganti orang-orang yang engkau tinggalkan. Dulu di kampung kita memiliki saudara, memiliki teman-teman sebaya, mandi bareng mungkin di sungai yang bersih. Mungkin bapaskan dulu kita punya sungai di kampung, bisa mandi, sawahnya luas dan seterusnya. Sepulang kita sekarang sudah 30-25 tahun meninggalkan, sudah tidak ada sungai. Sungai ada kotor semua, nggak bisa dimandiin, ya. Ladang sawah yang bisa untuk kita mencari ikan sudah jadi perumahan semua, ya. Maka orang-orang yang kita cintai dulu di kampung, tatkala kita memberanikan diri ke kota atau ke tempat kita hijrah dari Imam Syafi'i, maka engkau akan menemukan orang-orang yang bisa menggantikan atau sebagai pengganti orang yang kau cintai dulu di kampungmu sendiri. Maka berkelanalah, ya. Wa tasabbara fa inna lidhiya al-'ashyi fil nasli. Maka dan berlelah-lelah kalian, ya, dalam menuntut ilmu atau di dalam kita merantau, karena sesungguhnya nikmat hidup itu didapat saat kita berlelah-lelah. Ya, jadi tidak ada ceritanya orang yang menikmati kehidupan, ya, baik itu di dunia dan akhirat kelak. Ya, itu hanya kerjaannya di dunia ini, tidur makan, tanpa dia salat 5 waktu, tilawah Quran, mengaji dan seterusnya, tanpa dia mencari nafkah kewajibannya untuk dirinya, bagi istrinya dan kepada anak-anak. Pasti orang-orang yang bisa manajemen waktunya dengan baik, dan tentunya walaupun manajemen waktu itu tatkala dunia dipikirkan, maka tidak akan habis, tidak akan selesai yang Allah berikan kepada kita. Ya, dikasih untuk hari ini, ya, sekiranya untuk bisa menghidupi sepekan ke depan, ya, terkadang kita yang namanya manusia belum puas. Dikasih, ya, rezeki untuk bisa menghidupkan diri dan keluarga sampai 1 bulan, setahun ke depan, ingin tambah lagi dan seterusnya. Dan itu adalah hal yang sangat Allah terhadap diri manusia tentang nafsu itu sendiri. Maka melanjutkan di dalam pengarang syair Imam Syafi'i, ya, dia mengatakan orang yang berlelah-lelah itu karena sesungguhnya orang-orang yang diberikan kenikmatan hidup itu dapat saat ketika dia berlelah-lelah di dalam kehidupannya. Dan begitu juga tatkala kita lelah dalam ibadah, ya, mulai sepertiga malam masuk, ya, setiap hari khatam Quran 1 juz, 30 hari 30 juz, dan bahkan tidak hanya menunggu Ramadan, ngaji dulu di sini sampai beberapa menit, yang meninggalkan keluarga kau sebagai waktu lelah kita beribadah, maka itulah yang akan kita dapat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innani ra'aitu qawfal ma'i bi fasad. Inna sa'ala taba wa inna lam yajra lam mutid. Sesungguhnya saya melihat air, ya, yang terbenam itu pasti akan rusak. Air yang terbenam itu pasti akan rusak. Kita bayangkan air yang ada di kampung atau di tempat kita tinggal sekarang, seandainya ada situ tempat penampungan air, tatkala dia hanya terendam begitu saja, hanya tergenang saja, tidak ada mengalir, maka pasti akan rusak. Dan bahkan di dalam hukum fikih kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana air yang musta'mal, air yang boleh digunakan untuk bersuci dan seterusnya. Salah satu, ya, tidak sah digunakan adalah air yang tergenang, tidak mengalir, ya, sehingga berubah warnanya, baunya dan seterusnya, maka itu tidak sah digunakan untuk bersuci atau
fardu. Inna sala qada wa inna lam yajri lam yatim. Jika mengalir maka air tersebut akan baik, jika tidak maka ia akan membusuk. Maka air yang mengalir itu adalah air yang baik. Ya, apabila tidak mengalir maka air itu akan termasuk air yang busuk. Begitu juga dengan kita. Siapa bapak ketika kita pulang kampung, ya setahun sekali kita perhatikan teman main kita dulu istri. Hanya begitu saja dia tidak ada pertukaran. Mohon maaf pola pikirnya, cara ngomongnya, bagaimana dia bergaul, bersosialisasi dan seterusnya. Sedangkan kita tatkala kita merantau, bagaimana Imam Syafi'i mengatakan, ya kejauh dan seterusnya, nambah lagi dari kampung ke dalam negeri, ke Jakarta, bisa lagi ke belahan Indonesia yang lain sampai ke luar negeri dan belahan dunia yang lain, maka pengalamannya semakin banyak. Ya, dia lebih mengetahui sosialisasi bagaimana mencari kesempatan dalam mencari kafah atau mencari penghidupan dan seterusnya. Saya yakin anak-anak kita, mohon maaf, yang tatkala dia hanya berdiam diri di rumah sekolahnya, ya, begitu juga tatkala kita mengikhlaskan mereka bisa mondok di luar atau meninggalkan rumah, pasti kemampuannya, kecakapannya di dalam berbicara, bersosialisasi, begitu juga pengalamannya itu akan lebih. Ya, begitu juga tatkala kita bisa mengikhlaskan mereka untuk bisa keluar dari kampung halamannya sampai keluar negeri sana. Nah, ini yang menjadi sebuah Allah di dalam kita senantiasa bisa bergerak, ya, bisa merantau. Wal asdal la firqa al-ghadi maqtarasat was-sahama laula firaqa al-qasi lam yasab. Dan singa, ya, kata Imam Syafi'i di dalam syair beliau, di dalam bunga rampai beliau, dan singa itu jika ia tidak keluar dari belandarannya maka tidak akan mendapatkan mangsa atau menerkam buruannya. Kalau dia diam aja singa itu di tempat kekuasaannya, dia tidak keluar, ya, karena saking sudah seringnya berburu, maka mangsa yang bisa dia makan bagi dirinya, ya, begitu juga dengan kawanannya. Kan singa itu kalau Bapak lihat dalam stimuli mereka itu satu pimpinannya, ya, betinanya bisa 4. Ketika kita merantau ke satu tempat, ada punya kekuasaan singa yang lain, berantem dulu, dia bisa menang, singa yang lain akan pergi atau diambil betinanya dan seterusnya. Tatkala dia diam saja di tempat perantauannya, bahkan bahan makanannya habis, maka itu akan berakibat buruk begini. Maka, ya, anak ataupun, ya, daripada orang atau keluarga singa itu sendiri, ya, atau, ya, dari betinanya dan anak-anak yang tidak akan mendapatkan makanan, ya, maka dia akan keluar dari rantau atau tempat hasil tinggalnya pertama. Maka ini akan dia mendapatkan mangsanya, ya, maka sasaran daripada setiap keluarga itu akan lebih mendapatkan untuk makanan atau bahan persediaan makanan. Wasyamsu law waqa'at fil fulki da'imatan lamallaha an-nasu min 'udni wa min 'arab. Matahari manakala berdiam saja di peratuannya, ya, atau tidak beroperasi, maka seluruh dunia akan merasakan kebosanan. Tatkala matahari itu diam saja, tatkala dia terbit di timur tidak sampai ke barat, maka kita akan melihatnya bosan, tidak begitu indah, ya, dan bahkan tidak akan terjadi mungkin panas akan terik dan seterusnya, tidak ada malam dan seterusnya. Ya, nanti kita akan selalu, ya, dikejar dengan dengan aktivitas yang tentunya tatkala kita akan merantau, melepas diri dan bisa jauh dari orang-orang yang memang dulu, ya, komunitas kita dan bisa akan berkembang. Maka seperti itulah sama halnya dengan ibadah. Tatkala, mohon maaf, ibadah kita sama dengan ibadah tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya, atau ibadah kita tatkala kita masa berada di kampung halaman, yang seperti sekarang kita ngaji, ya, fiqh sunnah, ya, kita tahunya wudu, ya, begitu saja wudu. Ya, ternyata wudu itu sejak awal, ya, tatkala kita hanya mengetahui niatnya saja, tatkala hanya membasuh muka saja, atau tatkala kita selesai membasuh muka lupa berniat, dan niatnya baru kita pasang selesai membasuh muka, kita aman-aman saja. Kalau kita tatkala kita ngaji, maka kita tahu ternyata dipasang itu minimal tatkala membasuh muka. Terlewat dari sana,
di mazhab Syafi'i maka wudunya batal. Dan kalau wudunya batal maka salatnya tidak sah. Kembali lagi mesti Rasulullah SAW membiasakan diri dan para sahabat, ya, sebelum azan berkumandang 5 menit itu beliau memperbanyak istighfar kepada Allah dan minta ampun dan seterusnya. Karena isi wudu itu juga, ya, daripada bagian daripada kita meminta ampun dan meminta menghapuskan daripada hadas dan dosa-dosa kita. Ternyata juga dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menganjurkan kita dari mazhab Syafi'i itu tatkala kita membasuh tangan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tatkala kita istinsyaq, nadmah, ya, berkumur dan memasukkan sebagian air ke hidung kita, itu sudah memasang niat liraf'il hadath di dalam hati. Ya Allah, aku berniat mengangkat atau membersihkan diri dari hadath. Baru tatkala buka itu nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghari fadillah ta'ala. Jadi dari sana sudah mulai diancam-ancam. Karena tujuan kita kembali lagi untuk membersihkan diri dari hadath. Maka di sini hal yang membatalkan daripada salat juga, ya, termasuk adalah orang-orang yang tatkala dia berwudu, ya, atau tidak melaksanakan salah satu rukun daripada wudu tersebut, termasuk daripada niat. Begitu juga dengan salat. Tatkala dia rukunnya tidak dibarengi atau dia menghilangkan rukun yang harus, ya, dikerjakan di dalam salat, tapi ternyata dia tidak kerjakan, maka salatnya menjadi batal. Ya. Maka begitu juga dengan jamaah dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah kejadian, ya, di zaman Rasulullah SAW, salah seorang sahabat, karena beliau semangat beribadah, ya, dia datang ke masjid untuk berjamaah, tiba-tiba di sela berjamaah itu langsung pingsan. Ya. Apakah salatnya ditolak, diulang, selesai dia bangun? Tidak. Dan itulah sunnahnya. Maka begitu juga tatkala kita meninggalkan salat, lalu kita qada salatnya, sengaja kita meninggalkan, maka ada beberapa pendapat para ulama, ya. Pertama, yang jumhur ulama mengatakan itu tidak bisa diqada tatkala kita sengaja meninggalkan, karena kita tidak mampu menambal ketertinggalan salat yang wajib itu dengan mengqadanya. Maka jumhur ulama mengatakan lebih baik memperbanyak salat sunnah dengan harapan semoga nanti dengan berbanyak salat sunnah itu Allah Subhanahu wa taala menghitung menjadi amalan yang berat dan bisa menggantikan daripada amalan yang tertinggal dari ibadah salat tersebut. Ya. Maka beda halnya tatkala seseorang itu memang sakitnya atau tatkala dia tertinggal karena terlupa atau tertidur dan yang lain yang pernah kita bahas. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu yang terakhir Imam Asy-Syafi'i menyampaikan, ya, wa niran tatardi muqafi umkatihi wal 'uda fil ardi naw'an min al-hatam. Tanah yang mengandung emas akan seperti tanah biasa jika ia tetap berdiam di tempatnya, ya. Jadi tatkala emas itu berdiam diri atau di suatu bukit yang memang kandungnya emas saja, tapi diam di sana, dia tidak akan mempunyai nilai harganya tidak ada dan tidak bernilai karena masih di dalam perut bumi, masih di dalam perut gunung, masih di dalam perut batu dan seterusnya. Akan tetapi tatkala emas itu sudah keluar dari gunung, ya, ditambang dia, lalu dibentuk dia, ya, bentuknya dengan cincin dengan ini dan seterusnya sesuai dengan selera pasar, maka dipajang dia, maka dia akan mempunyai nilai. Begitu juga dengan sifat kita. Tatkala kita hanya diam saja tidak bergerak, baik dalam kita bermuamalah, kita mencari nafkah, begitu juga dalam menuntut ilmu dan yang lainnya, hanya diam saja yang tahu kita begitu saja di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kualitas ibadah kita begitu-begitu saja. Tidak memiliki nilai dan nilai plus tambah dan seterusnya. Dan ini sebenarnya penyemangat bagi kita tatkala kita baik itu menjadikan wasilah dunia ini untuk bisa menggapai keberhasilan baik itu di dunia dan begitu juga dengan tentunya nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Teringat kemarin pertanyaan daripada salah seorang jamaah yang di pekan yang lalu kalau tidak salah, ya, tentang bagaimana pandangan Ustaz tentang kenapa ada orang kebiasaan membaca yasinan di malam
malam Jumat ya. Begitu juga apakah bukannya ada dalilnya kafian seharusnya di malam Jumat dan di hari Jumat. Ya, yasinan bagaimana di malam Jumat ada dalilnya ternyata memang yang kemarin saya menyampaikan ya tadi ya tentang yasin ya, tentang yasinan itu sendiri. Karena memang itu yang menjadi kebiasaan malam Jumat. Kenapa harus malam Jumat? Sedangkan dalil yang kita ketahui ya itu adalah hanya al-kahfiyah saja dan dalilnya jelas sahih ya. Malah pada maghrib sudah masuk ke Jumat sampai dengan hari Jumat sampai dengan pada asar besok itu adalah tempat istijabah adalah subhanallah berdoa. Termasuk malam ini ada Sayyidul Ayyam ya, salah satu dalil yang mengatakan Rasulullah SAW mengatakan hari kiamat itu tidak jauh akan terjadi yakni di hari Jumat juga. Maka hari Jumat ini juga ya disampaikan oleh para ulama sebagian besar ulama adalah hari yang agung, yang hari di mana kita memperbanyak doa dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari sini bagaimana dengan tatkala membaca Yasin di hari Jumat atau malam Jumat. Menurut Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dan Abu Hurairah subhanahu wa ta'ala menuturnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man qara'a Yasin fi lailatul asbih maf'uran lahu istighfar. Hadis yang mengatakan bahwa dari riwayat Abu Hurairah barang siapa yang baca surat Yasin di malam Jumat maka Allah memberi ampunan baginya. Hadis Abu Ya'la. Dan ini pun yang kata Ibnu Katsir sanadnya bagus. Ya, jadi padahal di dalamnya ada perawi yang namanya Hashim bin Ziyad yang dinilai dhaif, akan tetapi Hafid ya Ibnu Katsir mengatakan sanadnya bagus. Ini bisa juga dijadikan dalil. Ternyata orang yang baca surah Yasin ya di setiap malam Jumatnya Allah memberi ampunan baginya dari kesalahan dan dosanya. Begitu juga menurut Syekh Asy-Syaukani ya al-hadits qara'a tentang hadis bagaimana dia menukil salah satu hadis dari Rasulullah SAW ya mengatakan man qara'a Yasin ibtigha'an wajhillahi ghafara lahu rawahu Baihaqi. Jadi barang siapa yang membaca surat Yasin ya di malam Jumat maka Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap orang tersebut. Dan ini hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi. An Abi Hurairah radhiyallahu ma rafa'a wa istidrakun ala syaratil as-sahih wa akhrajahu Abu Nu'man. Maka di sini dia mengatakan maka diampuni begitu juga diampuni dosa-dosanya begitu juga dikatakan dari Imam Al-Baihaqi dari Abu Hurairah sebagaimana dari hadis yang sebelumnya secara marfu'. Nah ini dalilnya kalau kita lebih jelas mengenai tentang membaca surah Yasin di malam Jumat itu sendiri. Menurut Syekh Mullah Al-Qari seorang Syekh Qari yang mana ya tentu di sini bagaimana tentang istinbat pengambilan daripada hukum daripada membaca surah Yasin itu sendiri. Nah kalau kita sebagaimana syairnya Imam Syafi'i mengatakan tadi hanya kita mengambil satu dalil saja bahwa tidak ada dalil untuk membaca surah Yasin di malam Jumat, ternyata para ulama juga menjabarkan hal itu. Bukan kaul ustaz, bukan kaul saya sendiri. Nah, inilah pentingnya kita ngaji ya di mana saja. Ya, selama yang disampaikan adalah Al-Quran dan Sunnah, maka itu diambil. Ya, tatkala dia menyimpang, jangan diambil. Ya, maka di sini menjadi konteks bahwa lagi yang menuntut ilmu itu ya lahannya sangat luas ya. Jangan hanya terbatas di satu sisi saja ya. Pendapat bagaimana yang para ulama tentang keutamaan fadilah dan lainnya itu kalau dalilnya sahih maka diambil. Maka kemarin kita juga menyampaikan bahwa setiap amalan yang memang kontinu walaupun sedikit jumlahnya maka itu Allah lebih cintai. Ya. Begitu juga dengan halnya membaca surat Yasin. Tatkala kita niatkan ibadah ya atau amalan tilawah itu pahalanya kepada diri kita atau orang yang misalnya kita hadiahkan maka itu akan lebih bagus. Apakah sampai? Sampai.
Karena kita ya Rasulullah SAW menyampaikan ya diharuskan mendoakan daripada saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Maka setiap kita doakan senantiasa Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Yang sudah mendahului kita atau yang masih hidup. Berarti kan sampai ke doa, dan itu adalah tuntunan bagi Rasulullah SAW. Nah, apalagi pahala daripada bacaan tilawah Quran kita itu dihadiahkan kepada si mayit atau orang yang misalnya kita di rumah punya seorang tua yang sehat, yang dalam kondisi sakit dan seterusnya, ada yang sudah mendahului kita, maka doa yang diistijabah, doa yang tidak ada tanda adalah doa anak yang mendoakan berbuat kedua orang tuanya. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, dengan kita kembali lagi disiplin ilmu, semangat di dalam menuntut ilmu, duduk sejenak mendengarkan kajian ya, dan memperbanyak juga kajian-kajian itu divariasikan, bukan hanya fikih saja ya, begitu juga dengan Quran ya, kajian tafsir, sedikit dalam muamalah ataupun kajian-kajian tematik yang lain tentang sirah dan yang lainnya, itu penting supaya kita tahu bagaimana mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari orang-orang yang dahulu. Di dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca, ya tatkala kita baca semua, ya, kalau kita melihat di sana Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahasia, ya, di mana pemuda-pemuda yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam gua dengan dia melarikan diri dari kezaliman seorang penguasa, yang mana dikatakan di sana bahwa dia bertiga, ya, sebagian orang mengatakan dalam surat Al-Kahfi bertiga, yang keempat adalah qalb, guguknya. Ada yang mengatakan dia berlima, yang keenam adalah guguknya. Ada yang mengatakan dia bertujuh, yang kedelapan adalah guguknya, dan seterusnya. Dan begitu juga tatkala dia tertidur, ya, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan di sana tatkala dia bangun, salah satu bertanya, kita sudah tertidur kecapean karena dikejar atau menghindarkan diri dari kezaliman penguasa kita. Kita berapa lama tidur? Ditanya oleh teman yang satu, oh, paling sehari 2 hari, ya, yang mengatakan paling sejam 2 jam. Ternyata di sana dikatakan Allah Subhanahu wa taala di ayat di surat Al-Kahfi, jelas berapa tahun tidurnya? 300 tahun. Lebih berapa? 9. Ya, lebih 9 tahun gitu ya. Allah Subhanahu wa taala membahasakan apa? 3 dalam bahasa Arab. 100 berapa? Ratusan berapa? Mi'ah itu 100 ya. Alfun itu 1000. Berarti 300. Gimana bahasa Arabnya 300? Sudah ya? Salasatun mi'atun wa tis'un. Tidak menggunakan ismu belakangnya. Ya, salasatun mi'asana. Ya, 300 tahun. Ya, dan di sana di akhirnya ditambahkan dengan ismu mazidah. Ya. Jadi tatkala dia keluar dari gua itu, buktinya dia membawa uang kepingan, ya, yang berupa logam emas, dipakai belanja di pasar. Kaget orang pasar, ini mata uang ratusan tahun yang lalu, kok bisa? Kaget dia juga, ya kita yakin. Padahal terasa tidurnya berapa jam, berapa hari yang lalu. Ternyata sudah 300 tahun. Selesai dia masuk ke dalam gua, makan, ya, yang dia beli di pasar, seketika itu langsung diwafatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai wafatnya itu bagaimana? Apakah jasadnya masih atau langsung tiba-tiba menjadi tulang belulang seperti film-film? Ya, seperti apa filmnya Susana, yang dulu kan bapak sarang kita tahu, tunggu langsung kalau yang pernah masukin sihir atau susuk gitu ya, tiba-tiba bagus mukanya, langsung susuknya hilang, tiba-tiba langsung tua, langsung jadi tulang belulang gitu ya. Nah, ini juga menjadi rahasia. Nah, ini kalau tidak kita kaji atau tidak kita dalam sirah, maka kita akan tidak tahu sama sekali apa ibrahnya. Allah Subhanahu wa taala mampu menidurkan, mampu mematikan kita dan menghidupkan kembali. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Hayyun qayyum. Ya, Maha hidup, Maha kuat. Begitu juga dengan misi.
bukan sebagaimana klaimnya Fir'aun yang mengatakan aku ana rabbuk, aku adalah Tuhanmu wahai Musa dan kaumnya. Tatkala itu aku bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Maksudkan mematikan itu tatkala dia memutuskan bahwa kamu mati, al-wujudnya mati. Tatkala dia mengatakan bisa menghidupkan, jangan bunuh dia, al-wujud gak jadi bunuh, biar hidup. Itu maksudnya bisa mematikan dan menghidupkan. Dan bahkan di zamannya salah seorang nabi, ini sebagai sirah kita juga ada, dan ini kisahnya sangat masyhur. Orang yang dibiarkan hidup di zaman itu yang persis sama tingginya, baik bentuk badannya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tempat tidurnya raja. Tatkala dia kelebihan, dipotong kakinya. Tatkala dia kekurangannya ujung kaki dengan kepala raja, maka ditarik supaya dipercis presisi, sehingga badan daripada kaumnya atau rakyatnya itu mati. Karena raja ini benar-benar berkuasa, maka rakyat itu harus sama bentuk badannya, tingginya dengan maka sebagai pengukurnya adalah tempat tidurnya yang bergelimang dengan emas, dari bahan emas dengan permata. Tatkala rakyatnya itu lebih kakinya kelebihan dari tempat tidurnya, maka dipotong supaya presisi. Tatkala kurang ditarik badannya sampai bola sampai putus. Jadi yang hanya hidup itu siapa? Yang benar-benar percis, panjangnya dan tingginya sesuai dengan tempat tidurnya. Seperti itu satu kezaliman yang terjadi di zaman umat-umat sebelumnya. Dan bahkan nanti di akhir zaman, bagaimana fitnah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai cobaan bagi kita. Kalau Fir'aun itu dulu dengan kekuasaannya bisa menghidupkan dan mematikan, maksudnya tadi dengan kekuasaannya dia bisa membunuh dengan al-wujud, membiarkan hidup kalau memang tidak memerintahkan al-wujud. Tapi di akhir zaman nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan kepada umat Nabi Muhammad ini dengan salah seorang yang bisa mematikan dan menghidupkan. Yang bisa yang mematikan dan menghidupkan, yakni Dajjal. Menghidupkan orang yang mati real. Begitu juga dengan bisa menyembuhkan penyakit yang memang sudah pernah dan seterusnya. Nah, ini menjadi fitnah bahwa konteksnya ini sudah mulai ada kelihatan. Sudah mulai ada kelihatan di tengah-tengah masyarakat. Sudah ada fitnah di antara para ulama. Muncul ulama-ulama syuh yang mana sekarang ini yang lagi booming inna maqali inna ma'allah, bahasa semut dan bahasa yang lain, tapi ternyata di kita itu yang antiknya di Indonesia ada juga pengikutnya gitu. Entah itu mungkin bayaran, entah itu hanya sekedar mencari sensasi dan yang lainnya supaya viral. Kalau nggak viral di Indonesia kan nggak menarik gitu. Yang dijadikan ini heran, setiap membuat video pendek atau videonya yang membaca kitabnya adalah orang lain, yang membaca bukunya adalah orang lain. Ternyata aku juga nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa baca. Dan aku juga sudah 3 tahun menjadi orang ODGJ, orang yang tidak sama dengan kita, orang gila, tapi masih ada pengikutnya dengan kita. Nah, ini yang antiknya kita jadi setiap konteksnya bahwa yang mengambil keputusan nanti sudah ditangani oleh MUI supaya tidak menyesatkan umat semakin dalam dan seterusnya, supaya kita juga melek dengan ilmu, melek dengan Islam. Sebenarnya seperti apa sih ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW, dan tentunya konteksnya tadi semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita menuntut ilmu sendiri, maka itu akan menjadi pemberdaharaan dalam kita bermuamalah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sama halnya sebagaimana kita jelaskan tadi, tatkala kita meninggalkan rukun dan syarat dalam salat, maka tanpa alasan, baik itu alasan syar'i ataupun mungkin alasan yang mungkin bisa kita lakukan, sebagaimana penjelasan kita kemarin di pekan yang lalu, orang tersebut mampu membaca surat Al-Fatihah dengan baik,
dia bisa mentasydidkan yang 14 tempat di surat Al-Fatihah dari ayat pertama Al-Basmalah sampai dengan ayat terakhir ayat ke-7-nya. Tapi dia tidak mentasydidkannya, maka salatnya sama halnya dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka salatnya tidak sah. Ya. Jadi kira dibaca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka mampu benarnya, masih ada kesempatan untuk dia belajar. Ya. Tapi dia tidak membaca atau tidak memperbaiki bacaannya, ya, maka sini kata Imam An-Nawawi salatnya tidak sah. Justru Imam An-Nawawi adalah ya sangat sama dengan mazhab Syafi'i. Maka di sini minimal tatkala kita duduk sejenak, ya dapat kita ilmu baik itu di dalam muamalah beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi bekal kita untuk bisa mengharapkan daripada amalan kita semasa hidup di dunia. Allahu Akbar. Ada pertanyaan? Ready aman? Ya, kalau tidur, ya, kalau tidur kemungkinannya dapatnya 2 atau 3, ya. Yang pertama di dalam fikih kalau tidurnya sampai mimpi dia duduk, maka di mazhab Syafi'i wudunya batal, wajib harus mengulang wudu. Apalagi kalau sampai udah hilang kesadarannya itu. Tapi kalau kesadarannya masih ada, ini Jumatan juga masih sadar, masih mendengar khutbah, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Ya wudunya harus mengulang. Tapi kalau sudah dia jelemak begini, ya sampai lemas badannya semua, maka di mazhab Syafi'i hukumnya batal. Lalu berikutnya kalau masih mendengarnya ya dapat, ya paling enggak pahalanya dapat datang dulu aja, dapat ya majelis pahala. Tapi tak kira ada dengar itu khusyuk, ngamalin ya lebih mantap lagi tuh. Dapat pahalanya double dan seterusnya insyaallah. Gitu berarti ya. Iya, tetap akan datang ya. Insyaallah kalau Pak nanti kayaknya indra 7 ya. Jadi ada yang mendengarin, ada yang bisa melihat ya. Insyaallah. Tapi enggak mengikut nyawa Quran ya? Enggak ya? Baik, insyaallah. Lain kalau pada isya nanti kita lanjutkan sendiri ya. Insyaallah dengan tilawah kita cukup sudah lama belum mengupdate bacaan. Jadi insyaallah nanti Ustaz Yahya dengan Ustaz Luki kalau masih semangat saya undang ke Al-Wani Talaqi dengan teman-temannya juga di An-Nasir dengan beberapa imam badal di Al-Wani di malam malam Rabu ya. Bapak-bapak mengikut serta yang biasa jadi imam di Al-Jihad untuk bisa mengupgrade bacaannya supaya nanti makmumnya juga agak was-was gitu ya, supaya bacaannya lebih mantap insyaallah. Kalau pekan ini sudah mulai memang ya sama ya saya siap ada kegiatan malam Rabu. Ada. Ya jangan dibikin kegiatan kalau nggak ada. Ya, kalau mau makan nanti di makanannya nanti. Baik kita cukupkan. Sementara insyaallah kalau ada pertanyaan nanti juga ada salat isya. Kita tutup bersama-sama baca alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan sedikit dari kajian kita dalam siklus sunnah, sebagaimana muqaddimah kita untuk menyemangati setiap diri pribadi seorang muslim tatkala dia ingin berkembang, tatkala dia ingin bisa memperbaiki ibadahnya ke dalam lebih baik, dan tentunya harus rajin menghadiri daripada setiap majelis ilmu, menuntut ilmu kembali, hadiri dari majelis-majelis yang memang bisa entah itu kita luang waktu atau bisa menyisihkan waktu untuk bisa belajar. Tapi itu juga dalam urgennya bagaimana kita bisa memperbaiki bacaan Quran.
Dan Al-Quran ini nanti bisa menjadi dia, bisa menjadi penerang kita di kuburan, bisa menjadi syafaat juga di hari pembalasan di padang mahsyar. Rasulullah SAW mengatakan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama." Sebagai di antara kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian Syekh ya Al-Azhar yang mana beliau yang akan sebentar lagi ya, ini lagi syiar juga di kalangan muta'allimin ya, baik itu asatid atau para penuntut ilmu ya, untuk bisa memberikan penyemangat bagi kita semua ya, bahwa Syekhul Kabir ya sebagai Syekhul Kibar Al-Azhar saat ini seperti Syekhul Islam Ibrahim Al-Baduri bahwa beliau mengarang kitab akidah begitu juga beberapa kitab-kitab yang lainnya di dalam pesantren yang biasa dipakai kajiannya di dalam keseharian pesantren ya, beliau menulis ya, kitab ini yang mungkin Bapak Ibu pernah nyantri ya, ini tentang kitab fikih juga akidah yang dikenal di dalam pesantren. Begitu juga keilmuan beliau di Al-Azhar sangat diakui ya, sebagai grand syekh ya, syekh tertinggi. Beliau juga mempunyai cita-cita yang luhur selesai nanti dari tugas beliau sebagai grand syekh atau sebagai mempunyai kedudukan tertinggi di Al-Azhar. Cita-cita beliau sangat sederhana, yakni bisa kembali mengajar Al-Quran di TPQ ya, ngajarin anak-anak baca alif-alifan, bak-bakan kalau bahasa kampung ya, a, ba, ta dan seterusnya. Karena setelah beliau itu ya, para syekh juga mengaji ke beliau, talaki ke beliau, belajar dan seterusnya. Begitu juga dengan yang memang dari pasca sarjana atau mengambil tutorialnya dan seterusnya di Al-Azhar. Karena dia terinspirasi ya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya melalui sabda Rasulullah SAW. Begitu juga termasuk dalam surat Al-Fatihah seperti yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Al-Dhahabi mengatakan qala sami'ani ra'a ba'da mautihi faqala Allahu li ta'libihi asyani Al-Fatihah. Sam'ani berkata bahwa setelah Abu Mansur Al-Khayyat wafat di tahun 400 ya 999 Hijriah, ada yang bermimpi beliau dan dia berkata Allah memberi ya, Allah memberi ampunan padaku karena aku mengajarkan suratul Fatihah. Jadi diampunkannya dosa dan dimasukkan ke dalam surga itu gara-gara mengajarin surat Al-Fatihah. Jadi menjadi penyemangat ya seorang grand syekh ya Al-Azhar Syekh Ahmad At-Tayyib ya, beliau mengatakan cita-citaku hingga saat ini adalah ingin menjadi guru ngaji Al-Quran di TPQ atau TPA. Aku siap untuk meninggalkan jabatan kursi grand syekh untuk menjadi guru ngaji. Semoga Allah menutup. Jadi cita-citanya sederhana. Kalau cita-cita kita itu dosen, jadi orang sukses, orang ini dan seterusnya, selesai S1, selesai S2, ya, langsung itu jadi dokter, langsung jadi profesor dan seterusnya. Ya, nah beliau cita-citanya sederhana. Kalau bisa meninggalkan fungsi pangku grand syekh, ya, kursi tertinggi di Al-Azhar di Kairo sana, memberikan fatwa dan seterusnya, sangat sederhana. Bisa mengajar anak-anak Al-Quran di TPQ atau di TPA. Maka ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Ternyata ketawaduannya beliau ya dengan karena begini, mengajar anak kecil ketika kita ngaji Quran itu ya kalau kita mengajar huruf terpisah dan seterusnya, kemungkinan untuk riya, kemungkinan untuk sombong, kemungkinan untuk itu kecil kemungkinan. Tapi kalau sudah mengajar talaqi, hafalan, terus simaan, kelihatannya keren ya, tapi ketika kita bisa menjaga daripada niat, menjaga daripada asas awal pertamanya, itu bisa menjadi bisikan syaitan dan bisa menjerumuskan orang ke hal yang tidak baik dan bahkan dosa. Dan ini yang menjadi perlu kita kembali. Dan begitu juga dengan bapak-bapak ya yang masih mempunyai jadwal tahsin Al-Quran,
atau bahkan yang sudah bubar yang nggak tahu mungkin dirinya ketemu lagi bubar lagi, ketemu lagi bubar lagi, harus dikompar lagi sama untuk bisa belajar Quran. Nah, kalau di malam hari ini mungkin tidak terkontrol, gitu, tidak bisa terkontrol karena kita fokusnya di fikih, ya tahsil itu selingin saja, ya sedikit. Kalau memang ada waktunya kita pakai, kalau tidak ada, ya tadi. Belum lagi dengan jadwal makan-makan, ya. Kalau ada jadwal makan-makan, ya udah isya enggak. Itu tadi ya. Kalau katanya kalau dilanjut, perutnya kelaparan, kelamaan gitu. Jadi repot lagi ya. Nah sehingga memang ada waktu lagi diisi gitu untuk kajian Quran, tahsin, tahfidz, sekali untuk stok hafalan lah. Yang masa biasa bacaan yang ngomong, yang biasa ini ditalakikan kembali. Begitu juga kembali memperbagus bacaan. Dan sedikit-sedikit nanti kita membahas tentang tafsirnya, bahas tentang muamalah dan kehidupan sehari-hari, supaya bisa tatkala kita membaca, baik itu imam sendiri dengan keluarga dari rumah, ada terngiang yang kita baca. Ya, tatkala membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Kalau benar-benar khusyuk dia baca, mungkin bisa nangis karena bacaan yang dia paham. Ya, jadi kondisi keadaan nanti di akhir ya hayat kita atau bisa sampai ketemu dengan hari kiamat. Dan bahkan sebagian orang berdoa jangan sampai bisa hidup sampai hari kiamat, karena nggak bisa kuat ya. Dan kalau akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya, pada hari kiamat itu semua yang perkara-perkara yang pernah kita berinteraksi dengan mereka dan bumi itu memberikan kabar yang akan tafsir mengatakan kita termasuk tempat sujud kita, ya kalau tetapnya tempatnya itu saja sekarang dan berani sebelah ini saja diterima, itu kesaksiannya begitu. Tapi tatkala kita pindah salat sunnah sini, salat wajibnya di sini, dan kita masjid di sini, wudunya di sini, dan itu yang dimaksud memberikan kabar. Bumi itu nanti langsung jipak semua. Oh ini orang dulu pernah sujud. Ini orang pernah sujud di sini, pernah sujud di sini, memberikan kesaksian. Semakin banyak tempat kesaksian itu, maka akan semakin berat akan jadi atau timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga penampakan kaki kita, ya, napak kaki, tangan, ya, buku, tanda tangan, ya, mendirin saham atau mendirin tender, korupsi, ya, baik dari tingkat RT, RW, ya, camat, lurah dan seterusnya. Terkadang dia ngerti, dia paham kita tanda tangan sahabat, tapi dia tanda tangan, maka buku, polpen, semua dia berinteraksi dengan dia akan memberikan kesaksian di hadapan Allah. Oh dulu orang ini jam sekian, detik ini, hari ini, bulan ini, tahun ini, tatkala dia umur sekian pernah diberikan seberapa uang dan seterusnya. Jadi kita nggak bisa mengelak. Ya, jadi ini menjadi sebuah sama keberadaan kita, majelis kita sekarang, duduknya kita ini. Maka Rasul mengatakan jadi bentangkan rahmat bagi orang-orang yang mengkaji Al-Quran, mengkaji daripada hadis Rasulullah SAW dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir dalam kita surat apa? Lupa saudara? Saya pun lupa. Nah ini perlunya nanti memang dikhususkan malam tertentu untuk khusus tahsin tilawah Quran. Harapannya sih semua bisa ikut gitu, ataupun beberapa orang mungkinnya 10 orang bisa dimaksimalkan dengan baik gitu ya, supaya tidak terjadi apa mundur bubar, mundur bubar. Baik, terakhir di sana kalau tidak salah di Ali Imran itu ya, Ali Imran ya, tentang Imran, Hana, Maryam, Nabi Zakaria ya. Baik, kita lihat kembali di juz 30 sudah hampir semua ya, sudah ditalaki, tinggal disetor aja yang belum kan.
Jika nanti mengkondisikan saja. Di malam Ahad, hari Ahad, malam Senin, saya baru mulai 1 bulan yang bapak-bapak, yang kelas bapak-bapak itu sudah kelas kepala 5 dan kepala 60 tahun ke atas. Semangat itu saya mulai beli buku Ustaz Musmani yang hijau yang gede, ada kalkulator yang buat potongan sedikit lengkap segala macam. Mulai dari nol saja, kita mulai dari Quran, dari A, B dan seterusnya. Tapi saya nggak tega juga dia belajar TK saja. Udah langsung saja makhraj, nanti praktek langsung di soal yang bisa dibaca. Kembalikan lagi, sisipkan tentang fikih satu, tentang tauhid satu, tentang muamalah. Jadi bisa hidup jadinya setiap malam nih. Bisa menarik, bisa belajar supaya bisa lebih khusyuk. Nah, tradisi kita kebiasaan di Indonesia ini yang kadang nggak bisa ini hilang. Ya, kalau belajar Quran hanya sekedar dia belajar datang terus ini nggak ada ngobrol diskusi hitam ini dengan cemilan, kadang itu kurang menarik. Jadi ya memang inisiatif mereka bahwa ilmu jahil ada yang bawa ini, ada jadi ya, namanya itu. Tapi malamnya karena mereka sudah umurnya 60 tahun ke atas, nggak ada yang boleh rebusan semua, rebus gitu ya. Ubi jalan, ketela, terus rebusan kentang. Jadi disehat karena 9:30 selesai gitu ya, nggak malu gitu ya. Ya kasihan kalau punya rematik, punya asam urat, punya ya. Tapi tetap semangat. Sekarang kita juga di di jihad ini bisa lebih semangat karena dekat dengan kesukaan. Baik, kita coba buka di Asyam sudah, Al-Balad sudah, Al-Fajr juga, Al-Duha, Al-Alaq sudah, tapi semua udah ini ya, 30 kan? Berarti tinggal saya mendengarkan saja, mendengarkan ya. Insyaallah nanti kita buat waktu yang biasa sudah biasa kita ini insyaallah. Baik, kita lihat coba di surah Al-Mulk. Bocoran surah Al-Mulk apa? Di dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa orang yang membacanya setiap malam sebelum tidur, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskannya, meringankannya dari azab kubur. Ada bocorannya gitu loh. Siap-siap aja kalau mau duluan yang mau ditanam. Kalau dikurangi azab kuburnya, udah mulai tawakal suratul mulk. Tabarakalladzii biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, sebelum tidur ya ambil wudu, ya, tinggal kita baca atau murojaah langsung hafal. Ya, berarti sini dalam konteksnya kan ya, kenikmatan kubur dan siksa kubur itu ada, ya kan? Ini ada bocorannya bagi Rasulullah SAW. Siapa yang dapat kenikmatan di kubur, diingatkan azabnya, jawabkan surat Al-Mulk. Tabarak. Ya, jadi orang yang dikubur selesai kubur bukan berleha-leha, jadi pulang melulang langsung dia sana menunggu kiamat ya. Ternyata memang ada hisab lagi. Baik, kita lihat. Sering terjadi kesalahan. Kita mulai, saya sering pembelajaran kita selalu seperti itu supaya ada vokasinya lebih cepat. Sering terjadi kesalahan di tengah masyarakat. Di ayat pertama, ya, tatkala di tengah masyarakat ya, itu membaca huruf kaf berubah menjadi huruf qaf. Ya. Ala kulli syai'in qadir. Qadir itu kaf. Ya. Ala kulli ditukar kulli menjadi kulli. Kemarin pernah kita sampaikan qala yaqulu katakan, akala yaqulu makan. Ya, kalau membaca kul huwallahu ahad, kul berarti pakai kaf, makanlah Allah. Kita diperintahkan untuk makan Allah. Kalau pakai kaf
Makanya kan qul huwallah, katakan Allah ahad. Satu huruf berubah makna. Satu harokat yang tadinya panjangnya dua harokat atau menjadi dipendekkan satu harokat bisa berubah makna. Yang tadinya harokatnya fathah menjadi kasrah, lebih lagi. Yang tadinya bertasydid dihilangkan tasydidnya bisa juga berubah makna. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulku. Nah, di sini juga sering terjadi kekeliruan. Karena al-mulku, ya al-mulk, mulk itu artinya malikun. Raja dirajaan. Nah, tatkala dia dipanjangkan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa. Nah, jadi apa maksudnya? Mulku wa huwa berarti sudah nambah huruf waw depannya jadi maqabilah. Padahal di sana tidak ada panjang. Ya, itu sering terjadi di sana. Ya. Lalu ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ahsanu amalan. Al-ain, jangan ahsanu amalan. Yang sering terdengar ahsanu amalan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Benar salah? Harusnya pakai ain. Ya. Jangan juga terlalu pas alamin. Ada maknanya alamin. Kan alamin. Sama dengan iyyaka na'budu itu kedalaman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan ta'in. Terlihat sebagai bahasa berlebihan juga tidak. Nah, di sini ayat yang kedua, poinnya di bagian terakhir, wa huwal azizul ghafur. Kalau masuknya ke Sunda lah ini Arab Betawi berubah, wa huwal azizul ghafur. Kalau ditambah dengan saudara kita di Jawa, azizul ghafur. Ya, wa huwal azizul ghafur. Sama dengan a'udzu billah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, al-azim, beda, zali beda, dan bukan beda. Wa huwal azizul ghafur. Nah, al-mulk ini terkenal dengan potongan. Setiap ayatnya ada bacanya ilhar bidunil qalqalah, di perpindahan lam ilhar nun izar syafawi mimnya. Wa huwal azizul ghafur. Sering terjadi di masyarakat gimana Mas? Wa huwal azizul alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya, jadi mantul semua. Nah, untuk menghilangkan itu, ya, solusinya konsepnya adalah sempurnakan dulu. Ya, idghamnya. Kalau dia tasydid, kalau dia sukun, sempurnakan lamnya baru pindah. Wa huwal cara melatihnya. Sabtakan dulu. Wa huwal azizul ghafur. Sambung. Wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau dia nggak sempurna, belum sempurna hurufnya perpindahannya, ini menyebabkan dia mantul. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun dinadakan,
Ya, ini penting kita ulas kembali. Karena sekira di sini kan sudah kita hafal semua. Nah, ini ayat yang kedua, wa huwal azizul ghafur. Ayat yang ketiga, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ikhfa itu ada dua. Ada yang ditebalkan, ada yang ditipiskan. Nah, bagi yang potongan pertama, samawati qi. Nah, itu ikhfa tebal, tartibul ikhfa. Hurufnya ada 5. Pertama qa, kedua wa, lalu berikutnya ada sad, ada dal dengan qaf. Nah, ini 5 ini nih. Tanda dari ikhfa ditebalkan. Selain dari ini tidak boleh dibaca tebal. Nah, contoh di tengah masyarakat, semua huruf ikhfa itu ditebelin. Gitu ya, itu masalahnya. Merubah makna? Tidak. Karena dalilnya di hukum bacaan, adabnya saja. Ya, itu di bagian pertama. Bagian yang keduanya, ma tara fi khalqir rahmani tafawut. Banyak di masyarakat membacanya menjadi tafawut atau tafawut. Atau di ikhfanya. Nah, ini tadi perbedakan. Bedakan antara ikhfa qa dengan ta. Kalau qa tadi ya, alladzi khalaqa sab'a samawati tiwi, mendekat ke makhrajnya qa. Tiba. Bagian kedua, perhatikan hati-hati ya, perhatikan yang tipisnya. Ma tara fil khalqir rahmani minta, bukan minta. Kebanyakan di masyarakat menjadi minta, jadi harusnya tipis minta. Huruf tadi mana? Ujung lidah ketemu dengan gusiat. Atta, nah dekatnya ke sana. Minta, gitu ya. Sambil boleh berdoa sambil makan ya. Kalau bahasa Indo yang ngomong nanti gantian. Bapak yang laki saya makan. Ya, bapak yang baca saya yang banyak. Karena bapak sambil aja sampai kemalaman nih nanti ya. Minta. Nah, itu bagian kedua. Bagian ketiganya di ayat yang ketiga. Farji'il basara hal tara min futur min tipis. Ya, basoro atau basaro, mana yang benar? Basoro atau basaro? Ya, terkadang kalau tidak hati-hati menjadi basaro. Jadi sin dia harusnya di sana sad. Ya, harusnya di sana sad. Lalu ayat yang keempat, sama dengan surat Al-Fajr. Hati-hati di ra. Sering orang hilang membaca itu. Wal fajr. Jangan wal fajr. Ra-nya berapa? Walayalin ashr. Enggak ada orang. Harusnya betul. Wal fajr. Walayalin ashr. Ya, sama di sini. Farji'il basara ya, thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basar khasi'an masuk si'an wa huwa titis wa huwa hasib jangan wa huwa hasir ya hasib ya. Lanjut ke ayat yang kelima, wa laqad zayyan. Nah, di sini yang sering hilang di tengah masyarakat. Tadi bacanya gimana? Wa laqad zayyan, wa laqad
dunya. Nah, di sana ada berapa tasbih? 4. Pertama huruf ya, kedua nun, ketiga sin, ketiga keempatnya ada dan. Sama dengan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Atau alhamdulillahi rabbil alamin. Bil alamin, rabbil tasydid. Ar-Rahmanir Rahim. Ra tasydid. Maliki yaumiddin. Mid tasydid dal. Nah, di sini juga sama ya. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alna rujuman langsung masuk rujuman lisyayatin. Jadi ngalir aja bacanya, jangan kamu walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha. Kalau nggak nafasnya nyampe, boleh bapak di sini wa ja'alnaha. Tapi kalau nafasnya nyampe, lebih bagus di asy-syayatin. Saya ulang. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna. Jadi jangan terus jadi hamzah. Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Nah, di sini juga sering keliru. 'Adzabas sa'ir. Sa'ir dengan sa'ir beda. Ya. Baik, kita tampilkan. Saya bacakan dulu. Ya, Bapak ikutkan sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Kita belajar yang alir bacanya ya. Alir tidak terpotong sama perpindahannya. Ya. Hati-hati di kalimat biyadihi. Biyadihi dikasrahkan. Karena kita sering membaca tatkala kasrah biha dengan dhammah di ha itu terkadang hilang. Lahuma bihi-nya diingat. Ya, saya langsung lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Coba. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata
Baik, sekali lagi. Mata 1, 2, 3. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Nyampe ada masnya? Insya Allah. Hah? Nggak nyampe? Wakafnya gimana? Nggak nyampe? Hah? Ilaikal yang qalib tunarji'il basara karataini yang qalib ilaikal basar. Ya, yang benar ilaikal basar. Baru mulai nanti yang qalib ilaikal basar wa khasiyah. Tapi kita tes dulu di ini ya. Di sini umur ada yang warna belum? Belum ada ya? Oke, saya ulang dari apa namanya, buka dari kalimat pertama. Tsumma rji'il basara karratayn yanqalib ilaikal basar khasi'an wa huwa hasir. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Kurang riyadhah berarti ya, olahraganya kurang ya. Ya, kayaknya harus dibentuk juga di bagian riyadhah ya Pak Haji. Lari ya, lari. Pak RT rajin olahraga. Jogging aja misalnya, kalau keringat saya keluar keringat ya. Kita lihat dari kelima. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha. Kalau nafasnya nggak nyampe, ya. Tapi kalau apa namanya masih aman, ya lanjut itu lebih bagus. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sama-sama. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. Aman ya? Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. وأعتدنا لهم عذاب السعير. Baik, sebelum saya lupa, ya, kemarin tatkala kita ikut tahlilan, ya ada beberapa banyak yang harus diperbaiki ya di suratul Yasin yang sebagai kita tatkala baca bareng atau mengadu dan seterusnya atau nanti baca di rumah. Pada umumnya ada dua tempat yang terkadang terlewatkan. Ya. Yang pertama di Sabta, ya, di suratul Yasin. Coba dibuka surat Yasin sebelah kita ini. Ini pernah saya bahas? Pernah? Belum ya? Belum ya? Nah, ini sering terlewat. Terus banyak yang dhammah yang bidunil tabi'i. Tabi'i itu dipanjangkan karena kita mohon maaf lagi ada pegang nih.
Terus kita sebagai pemandu itu terkadang terkecoh, bacaan kita terkadang terkecoh, kan seperti biasa kita ini. Baik, kita lihat di surat Yasin. Juz berapa surat Yasin? Baik. Di ayat berapa yang ada sabtanya? Ya, ayat berapa yang ada sabtanya? Sebelum ayat berapa? Tadi biasa. Yasinan. Ada sabta di ayat berapa? Di ayat yang ke 52. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Gitu ya. Sebagian besar kita langsung main anteng saja, langsung jalan aja. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Padahal di sana ada sabta. Berhenti sejenak lalu ambil nafas. Prakteknya, teorinya teori udah hafal semua, paham. Tapi tak cara praktek kadang-kadang qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Di sana konteksnya sabta. Lalu berikutnya yang sering terjadi bukan hanya itu, ada maaf, wakaf, ya wakaf lazim atau wakaf yang memang tidak boleh berhenti sama sekali, tidak boleh wasal, sambung, dihantam juga. Itu di ayat lembaran terakhir, ayat 76, ayat 76, lembaran terakhir. Coba dibuka semua sebagian, nanti jangan lagi terjadi ini terulang, ya, jangan sampai terulang lagi. Karena mungkin hidangannya sudah keluar, ini kan hidangan keluar nih, buru-buru selesai. Sehingga ada wakaf di sana, ya bukan iftirari, bukan wakaf apa namanya, boleh kita wasal ya di ayat 76. Fala yahzun qawluhum, di sana. Fala yahzun qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Di sana ada bim di atasnya. Itu enggak boleh wasal, enggak boleh nyambung, harus berhenti wakaf. Fala yahzunka qawluhum sama inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jadi sebenarnya baca fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Belum lagi yang lain. Ya, terkala membaca, misalnya contoh kita ambil ayat terakhir di lembaran tadi lah dari 71. Ya awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun wa lahum fiha manafi'u wa masharib. Di sini kan ada ya, walau fiha manafi'u wa masharib wa manafi'u, punya dipanjangkan. Yang awal itu semua yang kompak tanpa ada waw depannya, jadi yang bukan mengkompak di surat Yasin itu sebagian besar orang keliru membacanya jadi panjang dua. Ya, salah satunya tadi di ayat 73 ya, walau fiha manafi'u wa masharib, boleh wakaf, boleh wasal. Ya, ainnya sering dibacakan ya, afala yashkurun wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yansurun. Sini juga sering orang keliru, yunsurun, sering orang membaca yansurun, yunsurun ya. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun
ha. Tapi sering keluar muh. Ya. Nah di sini juga rawan panjang haknya. Sering orang membaca gini, salah, keliru. La yastati'una nasrahum wa hum. Pendek semua, cepat bisa baca. Jadi ini disomasi. Hati-hati di bapak yang bukan yang buat dua. Apalagi kalau sudah nyampe waqrib lahum mathalan ashabal qaryati ja'ahal mursalun. Kalau bacaannya pelan santai, insyaallah akan terhibur. Ya, idz arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna lithalith فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Ketimbang napasnya kalau udah nyampe langsung qalu antum illa jadi santai aja. Nah intinya siapa yang megang nih supaya ngajarin kembali, karena setiap kita baca Yasin secara berjamaah bahkan tidak pernah kita dengar orang membacanya dia waqaf, tidak ada waqaf, dia mengulang lagi dari bacaan kayak tadi contoh qalu ma antum illa basyarun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai' wa ma pasti lanjut ya. Atau ayat yang sebelumnya id arsalna ilaihi itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna lithalith faqalu. Saya yakin kalau Bapak baca seperti ini, orang langsung membaca inna ilaikum mursalun. Ulang. Faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ya terus. Ya wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Qalu inna taghayyarna bikum la illa tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Nah, lihat jamaahnya. Kalau jamaahnya kepalanya dari 5 ke atas, enggak apa-apa dipotong tadi asalkan ada wawul athaf, wawu sambung yang maknanya tidak sampai satu persatuan atau tidak sampai berubah dan kalau kita waqaf. Tapi kalau misalnya antum yang membacanya misalnya di bawah 70 tahun, ikutnya ada yang 80, yang baca juga 60, kasihan nafasnya nggak nyampe. Gitu ya. Supaya khusyuk juga bacanya. Gitu ya. Ada berbekas lah. Jadi ingat mati lah kita gitu kan. Yes. Jadi supaya bisa juga jadi yang gitu Pak ya. Jadi ini Yasin supaya sebelum terlupa. Karena berapa kali ikut kebetulan yang di RW sebelah saya berapa kali ini juga di tahlilan di ibu-ibu, kebetulan yang menjadi juga alhamdulillah jamaah kita di jihad membawa tahlilannya dan seterusnya, saya kebagian jamaah. Kali ini memang harus banyak kita kembali lagi kita lagi bacaan, perbaiki bacaannya insyaallah ya. Supaya nanti dia tidak ada masyarakat enak bacanya sendiri penjauhan dari mana jihad bacaannya enak gitu baca itu ya. Dan juga jangan pakai nada yang keramat. Nada keramat itu kan biasanya yang tadi ya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala seterusnya. Ya, jadi tinggal di sana Yasin Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka terus kita jadi
semua ada disebut dipakai mengkomili ya sebagai wajib tasbih supaya bisa nanti dinikmati. Gak apa-apa setengah jam, 45 menit ya. Kalau insya Allah besoknya misalkan keluar terakhir kalau besoknya ya terus ya mereka makan sedikit doang. Tapi kalau niatnya karena besok ya kan pahala. Alhamdulillah jadi dosa. Tapi kalau niatnya adalah untuk menghibur ahlul bait yang ditinggalkan supaya dia merasa nggak ditinggalkan suaminya misalnya. Jadi juga jangan karena suaminya meninggal terus janda beranak satu gitu kan. Terus bapak semangat datang gara-gara jandanya itu salah juga, dosa. Sama dengan dapat resepnya doang atau dapat apa itu dosa besar. Tapi niatkan billahi ta'ala menghibur ahlul bait, anak yatim di sana, ada jandanya, ada mungkin yang tadi ya janda itu urusan plus ya ya. Tapi kita lihatnya kewajiban seorang muslim mendoakan saudaranya yang sudah meninggal. Dan juga yang penting itu, ini yang pentingnya kita mengingat mati ya, sebagai refleksi kembali bahwa ternyata ceritanya kemarin dia sehat, tiba-tiba meninggal, sakit tidak terutama. Nah itu sebenarnya. Dan intinya tadi menghibur, takziah itu menghibur ahlul bait, bukan menyakiti, bukan yang lain. Jadi itu tujuan. Insya Allah tujuan ini untuk tilawah, ya, tujuan untuk menghibur dan seterusnya. Insya Allah di pahala. Karena ada sebenarnya ada dalilnya juga seperti itu. Bukan hanya sekedar ada saja. Ya. Tapi kalau mohon maaf yasinan bareng bacaannya itu puyang juga kita dengar ya kapan selesai nih. Nah, makanya pentingnya ini adalah ya, kita pelajari nasib perbaiki bacaan insyaallah supaya gitu ya. Jadi kalau lagi kalau nanti udah pakai udah pakai mic-nya sound system yang gede bacaannya seperti itu salah kan jadi kurang nyaman gitu kan insyaallah. Baik, sampai sini ada yang lain. Jadi yang yasinan itu kita baca takbir mereka tetap tabrak terus. Nah, solusinya gini Pak Bib. Bacakan dia dengan takbir. Jadi bacaan yang santai. Jadi jangan terlalu kaku. Kalau kita kaku pasti akan ketabrak. Nah ini memang di awal-awal pasti akan menemukan kesulitan. Kalau sudah orang yang terbiasa baca yang wasol semua, disambung semua, itu akan kedengaran jemplang, kedengaran yang berbeda. Ya. Jadi tatkala kita santai membaca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah untuk mengimbanginya supaya dia sama lagi, kalau udah beratami ada kesukunnya waktu itu. Jadi panjang dari disebut la yu'minun. Sana bilang sini. Ya baru panjang apa? Tadi disambung lagi dengan ayat berikutnya. Kalau sudah menemukan 5 ayat berantakan lagi, ada kesebut panjangnya lagi. Ini masalah. Supaya menyamakan seragam adanya. Tapi saya yakin kalau ada Bapak yang mendamping itu aman, bacaan panjang dadanya insya Allah. Nah bakalan berani yang panjang yang tadi wasol bacanya itu akan dahulu gitu, kan jemplang sendiri. Karena yang ditunggu adalah yang megang mic nanti akan harus sama. Atau dia berdiri di belakang suara sound system. Artinya nggak mau kedengaran atau nggak berani mendahului sound system. Itu insya Allah. Tiga ada pertanyaan lagi? Apa? Gimana? Saktan nama. Oh ya wailana bahasana min marqina. Jadi di situ berhenti tapi nggak boleh putus sama. Iya berhenti tambah mengambil nafas. Oh mengambil nafas. Iya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma berhenti saja kalau gitu ya. Ada yang lain?
Yasin kalau ulama dengan tugas ini lemes. Ustaz, Ya, oh, balilah surat Yasin itu apa? Bukan Ya. seperti orang tahlil. Kenapa kamu aja orang ya, untuk surat Yasin sebagaimana dalil yang kita sampaikan tadi dari Imam Ibnu Katsir yang mengatakan orang yang membaca surat Yasin di malam Jumat termasuk juga tatkala orang meninggal. Ya. Salah satunya karena dibacakan surat Yasin, ya, di fadilah surat Yasin di ulama, sebagian besar ulama ada yang mengatakan ya, bahwa di surat Yasin itu mengingatkan pertama ya kepada kita ada beberapa ayatnya yang menerangkan tentang kehidupan dunia dan kehidupan setelah di dunia. Ya, bagaimana kehidupan dunia dan kehidupan setelah di dunia. Dan di sini juga nasihat bagi orang-orang yang masih hidup tentang bahwa kita di dunia ini hanya menumpang sementara saja. Ya, kadang kita menuju akhirat. Nah, sehingga salah satu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir ketika dia dibaca surah Yasin ini dan didawamkan di malam Jumatnya dari hadis Pak Abu Ya'la, barang siapa yang baca Yasin di malam Jumat maka Allah memberi ampunan bagi orang atau pembacanya, bagi yang membaca dan bagi yang mendengarkan sama nilainya. Ya, begitu juga dengan dalil dari Syekh Syaukani. Ini terkenal dengan Syafi'i. Dia mengatakan barang siapa yang berhasil surat Yasin yang mengharap ridha Allah, ingat ridha Allah. Sama dengan bapak tadi yang saya sampaikan datang ke tahlilan dengan tujuan menghibur ahlul mayyit mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Niatnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Semua berasal dari niat. Ya. Maka ya dia ampuni segala dosanya. Itu riwayat Imam Al-Baihaqi. Begitu juga Al-Bukhari secara marfu, sanadnya sesuai dengan kriteria hadis yang sahih. Marfu itu dalilnya. Ya. Jadi sampai langsung didengarkan oleh perawinya, ya, dan itu sahih. Ya. Juga diriwayatkan oleh Abu Mu'ayyid Al-Khatib dia mengatakan Al-Baghdadi maka tidak ada jalan untuk mencampurkannya dalam kitab-kitab hadis palsu. Jadi semuanya ada dalam kitab sahih. Tak dalam mendapatkan keridhaan Allah, kita datang insya Allah itu akan bermanfaat bagi orang yang membaca dan ahli. Gitu ya, dia. Oh, belum selesai juga. Ada orang mati, tetapi dia nggak tahlilan. Meninggal, Meninggal. mati dulu. Ini namanya ayam. Orang meninggal, dia nggak tahlilan. Itu nggak apa-apa. Dan itu masalah. Nggak masalah. Ingat, tahlilan itu bukan dari bagian keharusan. Ya, bukan dari bagian keharusan. Kalau dikatakan sunnah pun tidak ada memang dalil untuk mensunnahkannya, karena tidak ada dalilnya. Tapi kalau diambil dalil tadi, tatkala kita untuk menghibur ahlul mayyit satu, lalu berikutnya mendoakan daripada mayyit yang meninggalkan, maka itu perintah. Ya, itu harus mendoakan. Tapi kalau sampai ahlul mayyit yang direpotkan, nggak ada uang untuk menghubungkan dan segala macam dipaksakan, itu nggak boleh, bisa jadi haram. Apalagi mohon maaf, bapak tadi niatnya supaya dapat gue ini belum makan malam nih, mudah-mudahan ada yang tinggal hari ini. Tinggal apa? Rezeki nih tadi, begitu. Nah itu yang dikatakan dari yang diharamkan. Begitu. Jadi kalau kita memang masih ya mohon maaf, sekarang ini di satu konteks kita nih, ya, mengharamkan tahlil, tidak membolehkan tahlil, oke, ada dalilnya. Ya. Tapi si ahlul mayyit ingin didoakan, nggak ada satupun orang yang datang sampai DKM karena memang nggak boleh bid'ah dan seterusnya. Sedangkan dia bikin rame-rame, dihibur dan bisa didatangi, bisa membacakan, mendoakan keluarganya dan seterusnya. Nggak ada satupun datang. Gimana sendiri? Dia kita tidak bermasyarakat, tidak menyokong atau tidak memberikan semangat dan seterusnya. Tidak gitu ya. Jadi tinggal mengkondisikan saja ya, dengan teks tentang sebenarnya tidak hal yang sudah selesai sudah permasalahannya. Tinggal bagaimana kita masyarakat memberikan pengayuman sama-sama. Kalau memang yang mau tahlilan boleh, yang tidak mau juga tidak apa-apa. Ya, asalkan jangan sampai saling memuja, saling menyalahkan, dan saling mengkafirkan. Itu yang salah. Gitu ya. Jadi saya khawatirnya juga karena nggak baca Yasin, takut nanti tadi ada suruh pegang Quran, nggak bisa baca, gitu aja. Dan seperti itu
Allah besar. Jadi kita mengkondisikan karena dalilnya Yasin itu ada. Ya, begitu juga dengan tahlil, jangan dianggap sunnah. Tidak ada yang memang mengharuskan seorang meninggal harus tahlil, tidak. Justru yang dikatakan Rasulullah SAW, anak istrinya, suaminya, atau orang yang ditinggalkan itu yang membacakan dan orang itu lebih afdal, itu lebih baik, ya, itu lebih baik. Karena kita tahu ya, alhamdulillah, mendatang tahlilan juga belum tentu sholatnya diterima oleh Allah, sholatnya dia di waktu yang tepat, baca Qurannya juga bagus, apalagi kalau yang lain menyebabkan dia dikabulkan doanya, syaratnya banyak. Belum lagi dihitung ikhlasnya, mendatang cuma nitip makan doang, gitu kan? Ya, jadi banyak faktornya. Nah, makanya kenapa dari lebih ahsan itu adalah keluarga. Tapi kalau bagaimana dia mampu dan ingin, dan bisa bagus, tinggal orang-orang yang tadi membawa jamaah itu maksud niat yang berarti mengharapkan ridha Allah, ya insya Allah akan lebih baik. Lihat, selesai belum? Udah, nggak ada kan? Selesai. Baik, ada pertanyaan yang lain? Aman? Ustaz, Ya. Oh. Yang sakna tadi Ustaz, kalau di 52 itu kan harus berarti boleh ya. Kalau di Al-Qiyamah ada dua tuh, ayat 27 ya. Masa baca dari dua nomor ini. Kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man di situ boleh nggak putus ngambil akal? Ya. Jangan sampah kan? Mana? Ya. Di dalam Hasan Asim man roh. Di dalam riwayat yang lain man roh oleh. Karena dia maksudnya ke illallah. Jadi yang baca man roh, kalau kita umur man roh. Kalla idza balaghatit taraqi wa qadi. Belaman roh. Jadi wakoh. Boleh ngambil apa sih? Di sana kan sabta. Pemahaman sabta itu berarti dalam mengambil sejenak doang. Lanjut aja gitu. Man, tahan napasan, roh jangan diputus ya. Ya. Man, roh, cukup. Enggak susah. Enggak berat. Tapi kalau di Yasin 52 boleh diputus. Gimana? Yang di Yasin ayat 52 boleh diputus. Kalau di Yasin sama itu sabta. Berarti sejenak tambah mengambil nafas. Mantra juga sama, tambah seperti sejenak. Mutlak sabta itu nggak boleh ngambil nafas ya. Iya. Ada beberapa riwayat. Kalau kita hafasan asim itu memang berarti sejenak tambah mengambil nafas. Ada yang melanjutkan jangan disalahkan karena ada riwayat yang lain. Gitu ya. Sama dengan di inilah di An-Naba, di surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raib. Hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Kalau pilihan mana? Tidak. Nah, kalau dalam hafasan asim berhenti di antara keduanya. Salah satu yang maaf. Tidak boleh kita lanjut dua-duanya atau berhenti. Jadi yang benar pada hafasan asim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Atau dzalikal kitabu la raiba hudan lil muttaqin. Tidak boleh diwasal. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tapi tidak lain ada. Tidak salah. Nah, jadi itu yang penting juga perlu kita ketahui. Nah, ini penting kita ngaji. Jadi kita saling menyalahkan ada dalilnya oleh sana seperti ini tidak ada. Jadi ya. Dan sudah makin malam ini makin mulai ya. Baik, kalau sudah ya, disimpan nanti pertanyaannya. Kalau yang belum puas berarti kita diskusikan insyaallah pada selanjutnya. Jadi kita cukupkan sama-sama baca alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجة اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما يا ذا الجلال والإكرام اللهم رب الناس به بالبشر وانت شفيع لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اجعل لنا واولادنا من اهل القران اللهم اجعل لنا واولادنا واهلنا من اهل القران يا ذا الجلال والاكرام اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل كل اعمالنا يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة